Oke, hmm, selamat pagi, siang, sore, malam, teman-teman Bebras yang seharusnya hari ini ada pertemuan tapi ditunda dulu karena teman-teman kelas 9 kelas 8 sedang ada outing ya. Jadi kita pertemuannya, pembahasannya menggunakan video dulu. Oke. Nah, untuk kegiatan kali ini kita atau Bapak akan menyampaikan atau menjelaskan soal Bebras dari SD tahun 2018 lalu SMP 2016 dan 2017 di video kali ini gitu ya. Jadi Bapak mohon teman-teman yang mengikuti Bebras dapat diperhatikan, dapat disimak, dapat dilihat si videonya agar pembahasannya dapat masuk gitu ya. Oke, kita lanjut aja ke ya pembahasan SD 2018. Kita lanjutkan dari teman kemarin yang terpotong ya. Ini udah, ini sudah, ini udah, sudah juga. Kita lanjutkan setelah yang ini dia. Ini adalah materi yang belum terbahas ya. Jadi soalnya adalah berang-berang tuh punya mesin sakti, mesin yang dapat mengubah balok kayu dari bentuk A ke bentuk B seperti itu ya. Jadi mesin tersebut dapat merubah balok kayu yang dimasukkan dari lubang ke 1, 2 atau 3 menjadi bentuk lain. Gitu ya. Oke, nah di sini penjelasannya adalah setiap balok kayu yang melewati rumus-rumus ini ya, kotak menjadi segitiga, lingkaran menjadi kotak dan seterusnya, itu bentukan balok kayunya juga akan berubah, gitu ya, akan berubah mengikuti dengan hasil dari mesinnya. Nah, sekarang kita lihat tantangannya. Tantangannya adalah si berang-berang ini ingin hasil akhirnya balok kayunya itu berbentuk persegi. Nah, untuk menjadi persegi, kira-kira si berang-berang harus memasukkan balok apa ke nomor yang mana agar hasil akhirnya menjadi persegi. Oke, kita bahas ya. Kita bahas. Ada 4 kemungkinan jawaban, ada 4 pilihan. Yang pertama, yang A adalah taruh sebuah lingkaran, balok berbentuk lingkaran ke nomor 1, ataukah B menaruh balok berbentuk lingkaran ke nomor 2, ataukah C menaruh balok berbentuk segitiga ke nomor 2, atau D menaruh balok berbentuk segitiga ke nomor 3. Ya, kita coba ya. Kita coba di sini jawabannya yang B. Oke. Untuk hal ini satu-satunya cara adalah kita coba satu persatu jawabannya. Dan ingat seperti yang Bapak sampaikan sebelumnya, kalau tidak ada tulisan jawaban bisa lebih dari 1, kalau kita udah dapat jawabannya langsung jawab, langsung next ke pertanyaan selanjutnya. Oke, di sini kita lihat jawaban yang benar adalah B. Kenapa kita B? Coba simulasikan menaruh sebuah balok berbentuk lingkaran ke nomor 2. Oke. Di tahap pertama, balok berbentuk lingkaran ini akan berubah menjadi balok berbentuk kotak atau persegi. Oke. Terus dia turun ke bawah. Apakah balok berbentuk persegi itu akan berubah? Tidak. Karena di fungsi yang ini, di rumus yang ini, balok yang berubah adalah balok yang berbentuk segitiga, sedangkan balok kita berbentuk persegi. Oke, next ya. Turun ke bawah, set. Nyampe di sini ada sebuah perintah lagi, balok berbentuk persegi berubah menjadi segitiga. Oke, berarti balok kita yang awalnya persegi menjadi segitiga. Sekarang balok kita berbentuk segitiga. Next, kita ke bawah. Set.
Balok berbentuk segitiga berubah menjadi persegi. Oke. Berubah lagi nih balok kita yang asal segitiga menjadi persegi lagi. Oke, berarti sesuai dengan aturan balok kita sekarang persegi. Turun ke bawah. Set. Balok kita persegi nih. Sedangkan di sini rumusannya lingkaran menjadi segitiga, berarti tidak berubah apa-apa balok kita, tetap menjadi persegi. Turun ke bawah dan selesai. Hasil akhirnya adalah balok kita berbentuk persegi untuk pilihan jawaban B. Oke? Ada pertanyaan? Kalau ada nanti tanyakan langsung ya. Next question. Oke. Di sini ada pertanyaan bahwa berang-berang hidup dalam sebuah lembah yang dikelilingi oleh gunung. Di dalam lembah ada danau. Danau dikelilingi lapangan yang berisi pohon-pohon atau bebatuan. Pohon-pohon itu yang warna hijau. Ini. Bebatuan itu yang warna abu-abu ini ya. Oke. Setiap hari para berang-berang akan mengalirkan air ke lapangan yang ada pohonnya atau yang bersebelahan dengan danau, atau yang bersebelahan yang sudah dialiri oleh air. Jadi untuk daerah yang berbentuk pepohonan yang bersebelahan dengan danau atau yang bersebelahan dengan daerah yang udah kena air, dia akan kena air juga, gitu ya. Konsepnya seperti itu. Contoh di sini dikasih contoh oleh pihak Bebrasnya. Pertama, hanya di titik paling atas aja sebuah wilayah yang terkena danau yang ada airnya. Nah, tetangga dari danau ini mana aja? Ada pohon ini, pohon satu. Ada bebatuan, ada pohon, dan ada pohon. Di sini aturannya adalah daerah yang kena air itu hanya daerah yang ada pepohonan aja, bukan daerah yang bebatuan. Oke? Nah, di sini sebagai contoh di hari besoknya yang kena air menjadi 1, 2, 3, 4, yaitu daerah-daerah yang awalnya pohon dan bertetangga dengan air. Pertanyaannya atau tantangannya adalah setelah berapa hari sih semua area yang berpohon itu diisi oleh air? Apakah 3, 5, 6, atau 7? Oke, kita coba simulasikan. Hari kedua seperti ini ya, seperti contoh. Yang awalnya cuma daerah yang ada berang-berangnya aja menjadi 4 daerah yang terkena air. Next, hari ketiga. Nah, hari ketiga yang mana aja sih daerah yang bertetangga dan ada pohonnya, yaitu daerah-daerah yang Bapak tandai warna hijau. Biru, typo. Yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 daerah. 7 daerah tersebut menjadi daerah yang dialiri oleh air. Itu di hari ketiga. Apakah udah beres? Belum. Masih banyak daerah pepohonan yang belum kena air. Next. Hari keempat. Di hari keempat bertambah lagi daerah-daerah yang terkena air, yaitu 1 di sini, 2 di sini, 3 di sini. 3 daerah. Yang awalnya pohon sekarang menjadi danau atau terkena air. Next, hari kelima, kira-kira yang bertetangga yang mana? Betul, yang ini. Berarti daerah sini terkena air juga di hari ke-5. Hari ke-6 daerah yang terkena air yang mana? Yang ini. Dan terakhir, di hari terakhir daerah yang terkena air adalah daerah yang paling pojok sini di hari ke-6. Sehingga jawaban dari pertanyaan soal ini adalah berapa hari dibutuhkan agar semua daerah terkena air, yaitu 6 hari. Ada jawabannya nggak? Ada 6.
Oke? Seperti itu. Next. Pertanyaan selanjutnya. Di sini ada 3 robot. Ini mah udah ya. Aduh. Bapak bahas aja deh. Di sini ada 3 robot. Ada Lea, ada Moe, ada Bob. Lea, Moe, dan Bob ini memiliki karakteristik robot yang berbeda-beda. Kira-kira dari karakter-karakter yang dituliskan 5 di sini di soal, karakter atau pernyataan mana sih yang benar? Apakah satu aja, 2, 3, 4, 5, atau mungkin semua salah? Kita cek satu-satu. Nomor 1, Bob dan Moe tersenyum. Kita lihat, Bob tersenyum, Moe tersenyum juga. Sehingga Bapak tandai warna hijau benar. Pernyataan 1 benar. Bob dan Moe tersenyum. Suara bel. Next, pernyataan kedua. Bob, Moe, dan Lea masing-masing mempunyai 2 kaki. Kita lihat. Nah. Bob betul punya 2 kaki. Moe betul punya 2 kaki, tapi Lea hanya punya 1 roda. Jadi pernyataan kedua ini adalah salah. Next. Moe mempunyai kepala bulat dan Lea mempunyai 2 kaki. Kita cek dulu. Moe mempunyai kepala bulat. Betul, Moe punya kepala bulat. Tapi di sini dan Lea mempunyai 2 kaki. Berarti Lea juga harus punya 2 kaki. Dua-duanya harus benar. Kedua pernyataan ini harus benar. Tapi ternyata Lea itu nggak punya 2 kaki. Lea tuh punyanya 1 roda aja. Berarti pernyataan ketiga adalah salah. Next, pernyataan 4. Masing-masing robot mempunyai 5 jari tangan. Kita lihat ya. Lea betul punya 5 jari tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Bob betul punya 5 jari tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Tapi Moe punya 2 capit. Berarti pernyataan nomor 4 salah. Dan terakhir, Lea atau Bob atau atau berarti salah satu aja yang benar. Atau Lea atau Bob mengangkat tangan. Kita lihat ya. Lea tidak mengangkat tangan, tapi Bob mengangkat tangan. Karena di sini tulisannya atau, berarti salah satu dari mereka aja yang harus angkat tangan. Maka pernyataan nomor 5 itu benar. Jadi, jawaban dari soal ini adalah C, 1 dan 5. Oke. Next. Oke, di sini mudah ya sebenarnya. Berang-berang menanam bunga dalam 3 barisan. Setiap barisan ada 4 bunga. Terus si Bunda berang-berang ini ingin agar bunga warna putih itu, warna putih ini lebih dekat ke pagar yang ini dibandingkan bunga berwarna biru. Oke, ini tuh biru nih. Nah, itu di sini biru. Oke, biru ya. Biru. Kelihatan birunya. Nah, tantangannya adalah baris mana yang memenuhi keinginan Bunda berang-berang. Apakah 1, 2, atau 3? Di sini tinggal lihat aja urutannya ya. Urutan mana yang warna putihnya itu lebih kiri atau sebelah kiri dari warna biru. Di sini kelihatan. Nomor 1 warna putih dulu baru warna biru. Dan juga nomor 3 warna putih dulu baru warna biru. Jadi jawabannya adalah barisan 1 dan barisan 3. Sedangkan barisan 2 warna birunya sebelah kiri, artinya lebih dekat dari pagar. Gitu. Mudah ya soal nomor ini. Next. Nah. Pertanyaan selanjutnya, sebuah alien mempunyai sebuah kepala yang ditandain oleh H atau head, sebuah badan B body, dan lengan arm, dan juga 2 kaki yaitu L disebutnya ya atau leg. Nah, si tubuh alien ini unik nih, bisa ditransformasi atau diubah-ubah ngikutin perintah mutasi yang ada di bawah di tabel ini. Oke.
Dan si alien ini bisa bentuknya berubah-ubah beberapa kali. Bisa berubah-ubah beberapa kali. Di sini kelihatan ya. Kalau HC artinya headnya berubah menjadi bulat. HS berubah menjadi kayak persegi panjang gitu. HT berbentuk kayak gini lah ya, gitu. BC, B itu berarti badan, body, berubah menjadi seperti ini. BS berubah menjadi seperti ini. BT berubah menjadi seperti ini. Lalu yang arm juga sama, A plus berubah menjadi seperti ini. Lalu A min berubah menjadi seperti ini. Lalu yang L, leg, L plus kakinya berubah menjadi seperti ini. L min berubah menjadi seperti ini. Di sini juga si pihak bebrasnya dikasih contoh nih, contoh transformasi untuk HS, BS, A min dan L min. Pertama lihat dulu yang head ya. Asalnya gini bentuknya, menjadi HS yaitu seperti ini, agak kotak. BS awalnya seperti ini menjadi BS. BS itu persegi panjang juga. Persegi panjang. A min, arm tangan menjadi panjang. Menjadi panjang, menjadi pendek, dari panjang menjadi pendek. Lalu yang L min, yang asalnya legnya panjang menjadi pendek. Itu contohnya. Tapi pertanyaannya adalah, dengan mengikuti perintah mutasi secara berurutan berikut ini yang di bawah, bentuk tubuh alien itu hasil akhirnya akan seperti apa? Nah, di sini kita lihat. Kalau ada perintah yang double, kita lihat perintah yang paling akhir. Pak, kenapa yang paling akhir, Pak? Karena perintah yang paling akhir itu akan menimpa perintah yang awal. Oke? Yang awalnya berubah dari HT, dia akan berubah lagi menjadi HC, karena HC adalah perintah yang terakhir. Oke, HC. Berarti kepalanya berbentuk C, yaitu agak bulat ya. Next. Nah, nextnya adalah, apakah kita perlu melihat L, B, dan A? Nggak harus. Karena di sini dari informasi kalau kepalanya HC aja atau bulat, bisa kelihatan di pilihannya. Yang A kotak, yang B kotak, yang C kayak gitu. Yang bulat cuman yang D. Ya udah jawabannya yang D. Nggak harus dicek semua. Gitu. Biar cepat. Next. Udah mulai seret nih. Nah, next. Sarah si berang-berang bermain karet gelang dengan teman-temannya. Oke. Di sini rules-nya adalah setiap berang-berang harus memasukkan 5 karet gelang ke sebuah batang kayu. Ini batang kayunya, ini karet gelangnya dengan warna yang macam-macam. Terus tiap lemparan itu kalau masuk ke batang kayu ya, dapat poin. Poinnya adalah, kalau karet gelang itu lemparan pertama dapat 5 poin, kalau lemparan kedua dapat 4 poin, lemparan ketiga dapat 3 poin, lemparan keempat dapat 2 poin, dan lemparan kelima atau lemparan terakhir yang paling atas itu cuma dapat 1 poin saja. Nah, terus hasil lemparan Sarah itu seperti ini nih. Nah, poinnya berapa? Oke, untuk soal seperti ini kita harus melihat urutannya. Kita harus melihat urutan gelang mana yang dilempar pertama, gelang mana yang dilempar kedua, gelang mana yang dilempar ketiga, keempat, dan kelima. Kalau kita udah tahu warna gelang masing-masing urutan, kita lihat gelang mana yang masuk, gelang mana yang tidak. Oke? Lihat urutan lemparannya. Lemparan pertama dilihat dari urutan tumpukannya. Yang tumpukan paling bawah itu adalah gelang berwarna kuning. Karena sih kelihatan kuning itu paling bawah, gak ada tumpukan lainnya di bawahnya gitu. Paling bawahnya kuning. Lemparan kedua, bentar, warna kuning masuk atau enggak kelihatannya? Gak masuk. Jauh dari batang kayu. Oke, berarti lemparan 1 yang 5 poin hangus. Lemparan kedua warna biru, bisa dilihat di sini warna biru itu menimpa warna kuning. Tapi di atas warna biru ada warna hitam, warna hijau, warna merah. Jadi warna biru adalah urutan kedua.
Apakah warna biru masuk? Masuk, kelihatan. Berarti dia dapat lemparan kedua adalah 4 poin. Lemparan ketiga, merah. Apakah masuk? Tidak masuk, kelihatan ya. Kelihatan. Lemparan keempat, warna hijau. Apakah masuk? Masuk. Dapat poin. Dijumlahkan tuh. Lemparan terakhir, lemparan kelima, di sini kelihatan yang urutan paling atas yaitu warna hitam tidak masuk. Yang masuk lemparan kedua dan lemparan keempat. Lemparan kedua dapat 4 poin, lemparan keempat dapat 2 poin. 4 tambah 2, 6 poin. Gitu ya. Jadi itu adalah jawaban dari pertanyaan Sarah si berang-berang. Next. Nah, udah masih ngerekam ya? Masih ya? Oke. Nah, next. Di sini ada sebuah cerita juga. Di cerita ini adalah Bunda Berang-Berang ini ingin berkemas. Oke, ingin berkemas untuk anaknya. Terus si Bunda Berang-Berang ini udah menyiapkan bahwa tumpukan yang paling atas itu adalah yang pertama kali dipakai atau yang pertama kali digunakan oleh anak berang-berang. Oke. Jadi kalau tumpukan paling atasnya, contoh kalau tumpukan paling atasnya adalah kaos kaki, berarti yang pertama kali dipakai oleh anak berang-berang adalah kaos kaki. Kalau tumpukan paling atasnya adalah kaos dalam seperti yang B, berarti yang pertama kali dipakai adalah kaos dalam, gitu ya. Oke. Nah, terus si bunda itu punya aturan nih, Bunda berang-berang itu punya aturan kalau si bunda nggak mau anaknya pakai sabuk dulu sebelum pakai kemeja. Oke? Jadi si berang-berang ini, si Bunda berang-berang ini punya aturan kalau anaknya itu nggak boleh pakai sabuk duluan sebelum pakai kemeja. Nah, pertanyaannya adalah tumpukan yang mana yang harus dipilih oleh si anak. Nah, di sini bisa dilihat nih, jawaban bisa lebih dari satu pilihan. Jadi jawabannya bisa A aja mungkin, B aja, C aja, D aja, atau bisa A B, B C, atau bisa A B C, atau mungkin bisa semuanya jawaban benar. Oke? Di sini gampang karena ada 2 hint. Hint pertama adalah dipakai sesuai dengan urutan mulai dari yang paling atas. Berarti yang paling atas atau yang lebih atas itu adalah pakaian yang dipakai duluan. Yang di bawah pakaian yang dipakai setelahnya. Berarti kita harus milih tumpukan yang sabuknya itu berada di bawah kemeja. Tumpukan sabuk yang di bawah kemeja. Kita lihat ya. Yang A, kita lihat sabuknya. Sabuknya ada di urutan kedua. Kemejanya ada di urutan kelima. Berarti salah. Di A ini si anak akan menggunakan sabuk dulu sebelum menggunakan kemeja. B, yang B kita lihat sabuknya di urutan ke 1, 2, 3, 4, 5 sabuknya urutan kelima. Kemejanya di urutan ketiga. Sehingga si anak akan menggunakan kemeja dulu baru menggunakan sabuk. Berarti itu jawaban benar. Nah, di sini jawaban bisa lebih dari satu pilihan. Kita cek lagi yang C. Yang C sabuk urutan kedua. Kemeja urutan ketiga. Artinya sabuk akan dipakai duluan sebelum kemeja. Jawaban C adalah jawaban yang salah. Terakhir yang D, kemeja di urutan kelima, sabuk urutan keenam. Kemeja dipakai dulu sebelum sabuk. Itu adalah jawaban yang benar. Jadi jawaban benarnya adalah jawaban yang B dan jawaban yang D. Gitu. Ya. Untuk pembahasan SD 2018 sudah selesai. Jangan lupa ditonton video yang lainnya untuk pembahasan yang SMP 2016 dan SMP 2017. Oke, kalau nanti ada pertanyaan, kalau nanti ada yang mau
ditanyakan. Ada yang masih bimbang dengan jawabannya, bisa langsung aja nanti ditanyakan ya. Untuk sekarang di video ini 25 menit lumayan. Bapak izin pamit. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.